Terima kasih atas kesempatannya, Pak dan Bang. Di sini kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum kami untuk modul 1. Berikut kita masuk ke modulnya. Berikut tujuan dari praktikum yaitu untuk memahami datasheet ATmega 8535. Yang kedua, untuk mampu membuat aplikasi input dan output pada AVR dengan bahasa pemrograman C pada CV AVR. Pendahuluan untuk pengertian dari ATmega dan deskripsinya dapat tertera di layar. Ikut konfigurasi pin ATmega 8535. Dan fitur-fitur ATmega 835 dapat terserah di layar juga. Kita masuk ke dalam langkah percobaannya. Pertama, kita harus menghubungkan port USB master micro AVR pada port USB PC. Lalu kita pastikan USB downloader, CV AVR, dan program S3 tidak terinstall. Ini akan dilakukan di saat kita menggunakan langsung atau tanpa menggunakan aplikasi. Di sini kita masih menggunakan sebuah aplikasi CV AVR dan Proteus, jadi kita tidak perlu menghubungkan port USB-nya. Di sini kita masuk ke tugas 1, di mana tugas 1 ini menjudul port A sebagai output. Di sini untuk langkah pertama ini itu jika kita melakukan dengan USB dengan langsung dengan ATmega 8-nya 58, di sini kita hanya menggunakan Proteus. Jadi kita lakukan saja untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, pada software CV AVR, klik file new. Lalu kita di sini dijelaskan bagaimana cara membuat file yang nanti akan saya buat kembali sampai ke nomor 8 ini, dimana untuk membuatnya itu kita bisa langsung membuat di seperti berikut ini. Di sini sebelumnya saya sudah membuat programnya. Jadi untuk langkah pertama tadi kita disuruh mengklik ini create new file, lalu kita disuruh membuat projectnya. Nah, saat sudah membuat projectnya, nanti kita hanya tinggal untuk menyimpan di mana projectnya terletak. Selanjutnya kita mengklik lagi ini, lalu kita membuat source-nya. Laman source-nya itu adalah ini yang sedang tampil ini. Ini adalah laman source-nya untuk meletakkan source yang akan kita program nantinya. Nah, tadi pada program di sini, programnya ini kita disuruh untuk mengetik program yang tertera di modul ini. Setelah kita ketiknya, lalu kita disuruh menyimpan, lalu untuk mengkonfigurnya. Setelah kita disuruh untuk membuild atau mensimulasikannya, lalu kita klik OK di saat program sudah tidak ada error dan tidak ada warning. Kita masuk ke programnya. Di sini kita harus mengecek dulu konfigurnya. Tadi kita mengeceknya dengan mengklik project, lalu kita masuk ke configure. Setelah itu kita nanti disuruh untuk meng-add program C yang akan kita apakah nanti kita jalankan, tertera di sini. Lalu saya sudah memasukkan ada di sini dia. Lalu setelah itu kita ke C compiler. Di sini kita mengatur pada chipnya harus ke ATmega 8535, lalu pada clock megahertznya kita buat jadi 8. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita run atau kita build programnya. Nah, di sini sudah tertera no error, no warning. Maka kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Di mana tahap selanjutnya itu adalah pada program software ESP ATmega, kita membuka program Proteus, lalu kita membuat rangkaian untuk ATmega-nya, lalu kita memasukkan apa yang tadi kita sudah buat program di CV AVR ke dalam Proteus-nya. Berikut kita buat
Rangkaian Proteusnya. Nah, pada sini saya sudah membuat juga rangkaian Proteusnya untuk mempersingkat waktu. Lalu di sini ada Atmega 8535, Atmega 8535. Lalu di sini ada kristal yang memiliki frekuensi yang memiliki frekuensi 8 MHz. Lalu dengan Atmega 835 yang sudah dibuat juga ke clock kristalnya itu 8 MHz juga. Lalu di sini sudah ada terprogram, sudah ada tertera 8 buah LED, yang dimana tadi programnya juga kita membuat untuk menghasilkan output dari 8 buah LED. Nah, di sini kita harus memasukkan dulu program yang tadi sudah kita buat, yaitu pada tugas 1A tadi saya simpan di tugas 1A, lalu di X. Kita masukkan file X-nya yang akan menjadi output pada program ini. Setelah itu kita klik run di sini. Nah, akan tertera seperti ini. Dimana tadi kita pause. Kita lihat di sini yang hidup ada di LED 1, LED 3, LED 5, dan LED 7. Dan dimana pada program kita telah memprogram pada tertera di sini yang satu merupakan logika untuk off atau untuk output, yang 0 ini adalah input, dimana kita tadi ingin menghidupkan yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, dan yang ketujuh. Makanya tadi di sini juga tertera yang hidup 1, 3, 5, dan 7 sesuai dengan apa yang kita inginkan pada codingan. Itu untuk program yang pertama. Kita masuk ke yang selanjutnya, dimana di sini kita disuruh untuk mengganti program daripada nomor 17 ini. Lakukan kembali langkah 1 sampai 17, namun modifikasi kode program pada langkah 8 sehingga menghasilkan keluaran LED atau sesuai dengan representasi biner dari kelompok kita. Di sini kan kami dari kelompok 16, sehingga kami akan membuat menjadi biner 16. Saya buka, ada di sini. Sebentar. Nah, di sini tertera ada program juga. Di sini kami ada biner 16, di mana biner 16 itu adalah berikut 0001. Itu ada di biner 16 karena kami ada kelompok 16. Jadi di sini kita save, lalu kita langsung program seperti tadi ya. Kita klik project, lalu kita lihat di konfigurasinya. Nah, di sini saya sudah memasukkan dia di tugas 1B, lalu sudah membuat Atmega 8535 dan clocknya sudah 8 MHz. Oke, kita langsung build. Nah, di sini sudah tidak ada error dan sudah tidak ada warning. Lalu setelah itu kita buat dia ke dalam Proteusnya. Dimana saya tadi rangkaian yang tadi yang pertama dan rangkaian ini memiliki rangkaian yang sama maksudnya. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan dia ke tugas 1B-nya. Tugasnya 1B. Oke. Nah, dengan frekuensi yang sama ya pada ini 8 MHz, dan pada kristal juga sama 8 MHz ya. Kita run. Nah, di sini terlihat bahwa
yang hidup hanya di LED 4 karena tadi kita buat di programnya hanya menghasilkan output pada LED yang keempat. Karena sesuai biner ya, biner dari atas berarti. Ini 0 di LED 1 0 0 0 1 sama dengan biner 0 0 0 1 adalah biner dari 16. Biner dari 4 maksudnya. Biner dari 16 ya, benar. Maaf. Lalu selanjutnya pada program kita lanjut lagi pada tugas yang 2. Tadi tugas 1 sudah selesai. Nah, kita masuk ke tugas 2. Di sini kita disuruh untuk menjalankan kode program di bawah ini. Lalu kita amati hasilnya, lalu kita buat flowchart. Flowchart akan dibuat pada laporan nantinya. Jadi di sini tidak menampilkan flowchartnya. Nah, di sini kita tampil kode program yang ada di sini. Lalu kita disuruh untuk membuat programnya ada di CVFR tadi. Lalu kita disuruh ditanya sini, apabila kondisi output LED display menyala bergantian setiap 1000 milisecond sesuai dengan nilai kedua nilai port A di atas, maka perjawaban 8 benar. Nah, pada program ini saya juga sudah membuat programnya. Saya buka dulu programnya. Program 2A. Berikut adalah kode programnya. Di sini dapat kita lihat bahwa DDRA ini maksudnya adalah port A, di mana port A memiliki output semuanya atau semua yang ada di dalam port A itu adalah sebagai output. Lalu di sini dijelaskan pada port A yang akan menjadi output untuk pergantian nantinya yaitu adalah dari si biner 0, biner 1, lalu biner yang 0, 1, 4, 5. Nah, lalu untuk yang hidup selanjutnya yaitu 0, 1, 2, 3 dan 6, 7. Ya, jadi untuk penggantian di mana LED 1, LED 2 dan LED 5 dan 6 akan 4 dan 5 akan hidup, lalu diganti dengan LED 3, LED 2 dan LED 3 dan LED 6 dan LED 7. Biar lebih mudah langsung saja kita masuk ke dalam rangkaiannya. Untuk tugas ini juga masih memiliki rangkaian yang sama. Sebentar, dia mati lagi. Supaya dalam protesnya lagi. Nah, di sini kita langsung memasukkan tugas 2 tadi ya. Kita masukkan file X-nya. Oke, dengan frekuensi yang sama tadi ya, 8 MHz. Nah, di sini kita run. Nah, dapat dilihat bahwa LED-nya berpindah. Nah, pertama dia ada di LED 1, LED 2, lalu yang hidup LED 5 dan LED 6. Sama seperti program tadi yang kita inginkan. Lalu saat kita lanjutkan lagi, dia akan setiap 1 second, tadi 1000 milisecond sama dengan 1 second ya. Setiap 1 second berlalu, dia akan berpindah yang hidup. Yang tadinya 1 dan 2 adalah hidup, lalu akan menjadi mati. Dan disambungkan oleh 3 dan 4 yang hidup dan 7 dan 8. Itu program yang kita inginkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Niko. Baik Bang dan Pak, di sini saya akan melanjutkan untuk langkah ke-19. Jadi di sini kami ingin modifikasi kode program pada langkah 18 sehingga menghasilkan keluaran LED secara bergantian sesuai dengan biner terakhir dan NIM kami masing-masing. Jadi di sini saya membuat NIM account saya NIM 4 berarti 001 baru NIM 16 0001. Baru untuk lebih cepatnya kita kalau sudah pasti kita compile build all no error. Kalau sudah no error langsung ke protesnya. Baru ini adalah rangkaian seperti rangkaian si account saya ini, tapi saya menggunakan dengan wire sendiri dan juga saya menggunakan kapasitor sebesar 10 mW
Dan juga saya memakai frekuensi sebesar 16 MHz. Langsung saja ke intinya, kita masukkan yang dimana praktikum nomor 2. Kita oke kan. Setelah itu kita run. Maka maaf sebentar Pak. Oh iya pas. Udah pas ini kan? Tuh, saya lihat dulu. Jadi hasil yang kami dapat demikian. Saya membuatnya kecepatan delaynya berganti dalam 10 milisekund. Jadi dia akan bergerak dengan lebih cepat dari yang pada laporan pada modul. Baru yang selanjutnya, maaf Pak karena aplikasi saya terlalu berat. Yang selanjutnya masuk ke langkah nomor 20, kita menjalankan kode yang berikut, yaitu sebuah fungsi loopingan, tapi berjumlah root yang tidak akan habis. Jadi kita langsung masuk saja ke proyek yang udah kita buat. Baru kita masuk ke code-nya, yang dimana code-nya adalah demikian. Oke, sudah pas. Dan kita disuruh apabila kondisi outputnya menunjukkan nyala lilin yang memutar, percobaan yang dilakukan adalah benar. Yang dimana sebelumnya kita akan mencoba laporan modulnya lebih kecil dan lebih besar dari 7. Jadi di sini kita langsung masuk saja, kita Ctrl Shift, baru kita ganti konfigurasinya. Kita masuk ke code nomor code nomor 3. Baru kita hapus remove supaya tidak ada error. Baru code nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Maaf Pak. Kita ke nomor 4. Baru hapus nomor 3. Oke, baru kita build alt. Baru tidak ada error. Kita masuk ke aplikasi. Langsung kita ke coba nomor 4. Oke, baru kita jalankan. Baru di sini dia berjalan dengan kecepatan 100 milisekund, berjalan dari atas ke bawah. Dia tidak langsung ke kanan, tetapi langsung kembali ke awal. Jadi di sini kami modifikasinya, yaitu untuk menunjukkan modifikasilah berprogram pada langkah 20 sehingga hasilnya tidak menunjukkan nyata mati LED yang memutar, tetapi setelah sampai ujung kiri akan kembali ke kanan atau sebaliknya. Jadi di sini kita balikkan, kita hanya membalikkan code-nya, kita buat lebih besar, baru ini buat lebih kecil, baru kita shift, baru kita build alt.
baru masuk ke keyboard. Biar lebih cepat kita akan membuat delay responnya lebih cepat lagi. Kita save, baru kita lihat hasil kita. Maka dari sini di sini kita lihat tunggu. Tikum 1 nomor 5. Oh, nomor 5. Oke, kita hentikan sebentar. 1 nomor 5. Oke, di sini kita lihat bahwa delaynya sudah cukup cepat dan dia akan kembali ke kanan. Berlawan arah seperti yang sebelumnya. Contohnya jika kita buat yang sebelumnya, lebih kecil dan lebih besar. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Dia berlawanan arah sesuai modul bahwa dia bergerak ke atas, akan tetapi hasil dari kami akan bergerak ke kanan sesuai yang diperintahkan pada modul. Baru kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah 21 kita langkah 22 kita membuat 12 tombol yang dimana berfungsi untuk menyalakan dan menghidupkan lampu LED. Jadi kita masuk ke yang selanjutnya, kita open project. Praktikum akhir 2. Oke, di sini kita sudah membuat bottomnya. Setelah itu kita disuruh untuk memasukkan code yang ini, karena ini sudah saya masukkan jadi tidak perlu lagi diterangkan. Jadi kita masukkan code yang ini ke CPU APR kita. Kita masuk ke code 5. Jadi ini adalah hasil code-nya. Setelah itu kita ganti kemana akan kita compile, baru kita add yang baru kode 5. Kita hapus code 4, kita remove, kita simpan. Baru setelah kita save code 5, jangan lupa kita atur konfigurasinya. Karena saya menggunakan 16 MHz sudah pas. Oke, baru setelah itu kita masuk ke Proteus kita. Jadi kita open. Kita upload nomor 5. Nomor 5 tadi udah ada kan? Oh, pas. Setelah kita nomor 5 baru kita oke kan? Baru kita lihat gimana dia berjalan. Mohon maaf bang, Pak, salah upload.
jangan lupa kita baru proses dia nomor ini kita buka sound. Baru kita masukkan code kita. Putaran. Baru kita coba tekan tombol salah satu, maka kita menunggu waktu. Ingatnya. Maaf Pak, wiringnya di sini nggak ada. Jadi kita open yang sebelumnya. Coba kita nyalakan. Oke. Jika kita tekan tombol yang K1 D1, maka yang hidup adalah LED yang paling ujung. Yang selanjutnya, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tapi di tombol yang terakhir tidak ada yang berubah karena belum dibuat code program yang cocok, atau kita hubungkan ke pin salah satu pin LED. Dan selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, kasih kode program langkah 23 sehingga kondisi berikut terpenuhi. Apabila tombol 1 dan 2 ditekan secara bersamaan, maka kondisi output display seperti pada langkah 17. Jadi karena langkah 17 adalah NIM, jadi kita akan memasukkan ini 16 karena ini kelompok 16. Kita akan mengedit, jadi disuruh tombol 1, 2, dan 3. Karena tombol 1, 2, dan 3 adalah port B di K1. Jadi kita masuk ke di pin B, K1. Berarti demikian. Kita ubah. Oh, ini udah pas 16. Baru yang selanjutnya, apabila tombol 4, 5, dan 6 ditekan secara bersamaan, berarti ini B2 K1, B2 K1 kedua ketiga, maka kondisi output LED display seperti langkah 19. Kita lihat langkah 19. Ini mahkota, berarti kita buat 2 buah LED, 2 buah delay yang berbeda delay. Jadi di pin D2 kita buat dia sesuai ini, berarti itu 0, dan delay yang kita mau tentunya kita kopas dari yang ini, Ctrl V, lalu saya buat NIM saya, Ctrl C, Ctrl V, dan delay NIM saya. Terus selanjutnya kita disuruh
Apabila tombol 7 dan 8 ditekan secara bersamaan, maka kondisi output LED seperti pada langkah 21. Jadi pada langkah 21 kita membalikkan code-nya. Berarti kita memakai yang while yang tadi. Jadi kita hanya mengkopas 7 dan 8. Jadi kita 7 8 itu ada pada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada pada B3 K1 K2. Jadi B3 K1 K2. B3 di K1 K2. Berarti di sini kita hanya mengcopy pastekan dari yang sebelumnya. Di while true ini kita kopas. Ctrl C, baru kita pastikan Ctrl V. Ini akan menyala karena belum kita jelaskan apa itu I di kode ini. Jadi sebelumnya kita harus menunjukkan bahwa apa itu I. Jadi kita buat dia dalam satuan chart. Oke. Baru kita pastikan. Oke, baru kita save. Oke, no error, no warning. Jadi kita mengkopas praktikum 5. Baru oke, jalankan. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita coba tekan tombol 1, 2, dan 3. Ini pas karena tidak ada kegiatan nanti. Sekarang kita masuk ke tombol nomor 7. Nomor 5. Baru kita masuk ke tombol 7. Jadi nomor 7 jelas kita lihat bahwa NIM 001 dan 001 berubah-ubah dalam delay 10 milisekund. Dan itu sama juga ke ke pin 7. 7. Jadi di pin 7 ini jadi pada artikel kami bahwa tombol nomor 6 dan nomor 7 tidak sama. Mungkin rangkaian saya yang salah, atau saya memasukkan input yang berbeda pada codingan saya. Jadi demikian hasil praktikum kami. Jika ada kesalahan kata, sekian dan terima kasih.